Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 4726-4730 Bab 4726 Landen Sen vs Huang Feihu Part 1. Landen Sen hampir melemparkan kutukan bayangan darah ini hingga batasnya. Di mana gelombang darah berlalu, ruang itu terkoyak menjadi sejumlah besar celah dan retakan, menunjukkan kekuatan-kekuatan gaib ini. Hohohoho. Sapi suci 5 warna di bawah selangkangan Huang Feihu meraung cemas, tampak terpesona oleh gelombang darah merah dan hitam. Bodoh, memalukan bahwa seorang anak kecil berambut kuning bisa membuatmu takut seperti ini. Kenapa tidak memasukkanku kembali ke dalam tas binatang itu? Huang Feihu memarahi dengan marah. Setelah sapi suci 5 warna di bawahnya membuat teriakan rendah yang rendah hati, itu berubah menjadi kelompok cahaya 5 warna dan tenggelam ke dalam tas binatang roh di pinggang Huang Feihu. Melihat gelombang darah merah dan hitam menghantam, Huang Feihu mengangkat tombak emas di tangannya dengan tidak tergesa-gesa, dan menusuk ke depan dengan meremehkan. Bum bum bum. Saya melihat guntur emas dari gelombang yang mengamuk meledak dari ujung tombak. Guntur itu dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi naga guntur emas yang besar. Roh yang menakutkan itu membalikkan alam semesta matahari dan bulan, dan itu mengejutkan langit. Pistol emas di tangan Huang Feihu disebut tombak tilong emas, yang merupakan harta abadi tingkat tongsuan yang tegak lurus. Tubuh senjata itu melekat pada roh naga Lei Huang primordial, yang dapat terus-menerus melepaskan energi guntur tanpa mati. Keluarlah. Saya melihat naga guntur digulung oleh tombak naga emas, meledak menjadi cahaya keemasan dan kilat matahari, dan mengenai gelombang darah merah dan hitam dengan kekuatan mengguncang langit dan bumi. Ledakan. Ada suara keras seperti runtuhnya dunia, dan raungan keras membuat orang berdebar-debar. Ledakan mendebarkan terdengar, dan kekuatan ledakan itu tak terlukiskan. Prestise melonjak yang menakjubkan bergegas ke segala arah. Semua bangunan, batu, bunga, dan pohon di kamp perbatasan Provinsi Selatan Nanzan langsung hancur dan berubah menjadi satu. Sepotong. Mandul. Dengan meremehkan, Huang Feihu dengan mudah menyelesaikan kutukan bayangan darah yang telah dipukul Landen Sen dengan seluruh kekuatannya. Huff, tidak heran anakku akan dimakamkan di tanganmu. Ternyata kamu, anak berambut kuning, sudah mengerti sedikit tentang kekuatan magis hukum. Huang Feihu cukup terkejut dengan itu. Intensitas kekuatan magis yang dilepaskan oleh Landen Sen. Landen Sen mencoba yang terbaik untuk menahan akibat dari guntur. Dia memblokir langit di atas kamp perbatasan Provinsi Selatan Busu, sepenuhnya melindungi formasi teleportasi bawah tanah di bawah, dan melindungi Peri Yun Xiao dan Peri Qiong Qiao dari teleportasi. Boom, boom. Saya melihat 2 lampu putih berkedip di bawah tanah, dan itu adalah ledakan cahaya dari susunan teleportasi, yang menegaskan bahwa Peri Yun Xiao dan Peri Qiong Qiao telah dengan aman meninggalkan perbatasan Nanzan Busu. Landen Sen akhirnya merasa lega. Mungkin karena Peri San Xiao adalah adik perempuan Zhao Gongming, jadi tidak mudah untuk memulai. Huang Feihu tidak tertarik pada Peri San Xiao, dan perhatiannya tertuju pada Landen Sen. Huang Feihu biasanya paling melindungi kekurangannya. Setelah mengetahui bahwa putranya telah meninggal di tangan orang lain, dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan bersumpah untuk menangkap kembali si pembunuh untuk membayar upeti kepada roh putranya di langit. Jika bukan karena keinginannya untuk membalas dendam, dia tidak akan meninggalkan zona perang wilayah abadi surgawi sendirian dan berlari mengejar Landen Sen. Wah, tapi apakah kamu membunuh putraku Huang Tianhua? Huang Feihu memelototi Landen Sen di bawah, menanyakan setiap kata, menderu seperti guntur, memekakkan telinga. Bagaimana? Lalu Huang Tianhua ingin membunuhku, bisakah aku membiarkan dia membunuhku? Landen Sen tidak takut pada Huang Feihu, dan segera menjawab. Kebencian membunuh anak laki-laki tidak dibagi. Huang Feihu pasti tidak akan membiarkannya pergi. Landen Sen tahu kebenaran ini dengan baik, dan dia tidak sopan sama sekali. Bocah bajingan, hari ini kursi ini akan menggiling daging dan darahmu, memompa jiwamu dan memurnikan jiwamu, untuk memberi penghormatan kepada semangat putraku di langit. Huang Feihu mencabut tombaknya, terbang ke bawah, dan menepuk Landen Sen di bawah dengan telapak tangannya. Berdengung. Telapak tangan besar seperti gunung Huang Feihu menembakkan ribuan cahaya keemasan, dan menyerang Landen Sen seperti puncak gunung Tai, dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika Landen Sen bereaksi, telapak tangan emas Huang Feihu, yang setebal gunung raksasa, tidak lebih dari 1000 kaki dari puncak kepalanya. Ekaristi Asura. Landen Sen mendesak benih ajaib di tubuhnya dengan tergesa-gesa, dan mengeluarkan suara siulan yang menusuk hati di mulutnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya melepaskan cahaya hitam jahat yang tak ada habisnya, tubuhnya meroket, dan dia berubah menjadi Dewa Iblis Sura berkepala 3 dengan 8 tangan dengan cahaya merah keemasan di sekujur tubuhnya. Dewa Iblis Sura melepaskan semua kekuatan fisiknya, dengan 8 tangannya disangga ke langit, mencoba memblokir kekuatan telapak tangan Huang Feihu. Bum bum bum. Bab 4727 Landen Sen vs Huang Feihu, Middle.
Kecepatan Landen Sen dalam bentuk bayangan darah sangat cepat, bahkan Huang Feihu tertangkap basah untuk sementara waktu, dan dipukul oleh Landen Sen. Cakar raksasa bayangan darah yang berubah menjadi tangan Landen Sen mengenai pintu wajah Huang Feihu, meledak dengan suara tajam dan menusuk, dan darah meledak ke langit, dan momentumnya menakutkan. Huang Feihu mengalami pukulan berat yang tiba-tiba di wajahnya, dan seluruh tubuhnya terhuyung ke belakang, menghembuskan sejumlah besar cahaya keemasan dari mulutnya, menahan darah yang mengamuk. Bum bum bum. Ditemani oleh serangkaian raungan dan retakan yang memekakkan telinga, Huang Feihu akhirnya menyelesaikan dampak darah, tetapi wajahnya memiliki 2 noda darah panjang, yang merupakan mahakarya Landen Sen. Wajah Landen Sen menjadi sedikit jelek, berpikir bahwa kekuatan fisik Huang Feihu terlalu abnormal, bukan? Cakar raksasa bayangan darah yang dia pukul dengan seluruh kekuatannya sebenarnya hanya meninggalkan 2 bekas darah di wajah lawannya, menunggang kuda ini bahkan bukan luka ringan. Bocah bajingan, kursi ini akan membunuhmu, dan akan membunuhmu. Mata Huang Feihu memerah, dan kemarahannya mencapai puncaknya. Dia belum pernah tercekik sebelumnya. Dia adalah raja seni bela diri yang luar biasa, dan dia akan terluka oleh sampah Luo Jinxian besar. Ini hanya rasa malu. Jika menyebar, saya khawatir itu akan menertawakan gigi orang. Huang Feihu, kamu bermartabat oleh Yuan dan Luo Jinxian, dan kamu malu untuk berteriak pada salah satu juniorku. Hahaha, datang dan bunuh aku jika kamu memiliki jenis. Landen Sen secara provokatif mengangkat jari tengah ke arah Huang Feihu, dan melarikan diri. Binatang kecil, kursi ini akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Seluruh tubuh Huang Feihu gemetar, dan seberkas cahaya keemasan keluar dari mulutnya, menuju Landen Sen. Meskipun inkarnasi Landen Sen dari bayangan darah terbang secepat kilat, itu masih lebih cepat dari serangan magis Huang Feihu. Kutukan bayangan darah. Api suci surah. Melihat bahwa seberkas cahaya keemasan yang datang di belakangnya hendak mengenai tubuh asli bayangan darahnya, Landen Sen menggertakkan giginya dan berbalik, melakukan semua yang dia bisa, sambil melemparkan kutukan bayangan berdarah dan api suci Asura. Gelombang darah merah dan hitam yang membalikkan sungai, membawa lautan api hitam besar, meledak dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi, dan menekan ke arah sinar cahaya keemasan yang melanda. Bum bum bum. Suara retak yang berat menembus membran timpani, dan kekuatan mengerikan yang dihasilkan oleh tabrakan energi yang melonjak membuat orang ketakutan dan ketakutan. Landen Sen menggunakan semua triknya untuk menekan bagian bawah kotak, tetapi masih sulit untuk sepenuhnya menahan sinar cahaya keemasan yang dimuntahkan Huang Feihu. Tubuh bayangan darah terkena cahaya keemasan yang menyebar, dan cahaya keemasan itu hampir dipenuhi dengan energi penghancur dunia, menelan dan menenggelamkan tubuh bayangan darah Landen Sen. Apa? Landen Sen berteriak tajam, hanya merasakan sakit yang merobek sekujur tubuhnya. Dalam ledakan itu, tubuh bayangan darah yang diubah Landen Sen hampir hancur sepertiga, tapi untungnya, dia masih menahan dampak cahaya keemasan dengan susah payah dan bergegas keluar dari ledakan. Setelah keterampilan sihir bayangan darah pertama kali dibangun kembali ke kondisi sempurna, kekuatan jiwa dapat digunakan untuk memperbaiki tubuh bayangan darah kapan saja. Saya melihat Landen Sen melonjak dengan darah merah dan hitam, dan tubuh bayangan darah yang hancur dengan cepat dipulihkan seperti sebelumnya. Kekuatan tempur Hunyuan Daluo Jinxian jauh melebihi imajinasinya sendiri, dan Landen Sen bahkan lebih takut menghadapi Huang Feihu dengan mudah, dan terbang menuju Nanzan Busu dengan kecepatan tercepat. Setelah mengalami begitu banyak pertempuran besar dan kecil di dunia nyata, pengalaman tempur Landen Sen sangat kaya. Dia tahu betul bahwa kekakuan frontal harus lebih baik daripada Huang Feihu, dan satu-satunya strategi yang dapat memiliki peluang saat ini adalah bertarung dan berlari, menunda waktu sebanyak mungkin. Selama dia bisa menunggu Zhao Gongming datang, dia akan diselamatkan. Binatang kecil, tidak ingin lari. Huang Feihu melihat bahwa kekuatan magisnya tidak mampu membunuh anak ini, dia sangat marah, dan segera berubah menjadi cahaya keemasan dan mengejar Landen Sen, yang telah melarikan diri. Landen Sen berlari seperti anjing gila, menggunakan kecepatan melarikan diri secara ekstrim. Di mana bayangan darah lewat, ruang itu terdistorsi dengan keras, dan itu tampak seperti celah panjang merah dan hitam terpotong di langit di bawah. Para biksu yang berpatroli di Nanzan Busu, menyaksikan perubahan abnormal di langit, mengira ada bencana alam, satu persatu ketakutan dan berteriak, dan suara lonceng peringatan terdengar di mana-mana. Keunggulan seni magis bayangan darah dimanifestasikan pada saat ini, Landen Sen berubah menjadi bayangan darah dan terbang dengan kecepatan penuh, dan kecepatannya sebanding dengan Hunyuan Daluo Jinxian, dan Huang Feihu di belakangnya tidak dapat mengejar ketinggalan. Landen Sen untuk sementara waktu. Bab 4728 Landen Sen vs Huang Feihu Part 2. Untungnya, Huang Feihu memilih target yang salah, dan Landen Sen dapat menundanya untuk sementara waktu, tetapi itu tidak bisa terlalu lama. Kecepatan melarikan diri Huang Feihu jauh lebih cepat daripada klon bayangan darah, dan setelah dia menghancurkan klon bayangan darah, dia akan mengejar dirinya sendiri lagi.
Dia tahu bahwa Huang Feihu pasti telah menandai tubuhnya dengan jejak kesadaran ilahi, dan Landen Sen dengan sengaja mentransplantasikan tubuh fisiknya dari tubuh bayangan darah, dan menghabiskan banyak kekuatan jiwa untuk mengubah tubuh bayangan darah asli menjadi tiruan. Kemudian, dewa berubah menjadi bayangan darah lagi, dan mengubah arah Feida lagi dengan klon. Untuk membingungkan Huang Feihu, Landen Sen tidak ragu untuk mengkonsumsi kekuatan jiwanya dan menciptakan 5 klon bayangan darah berturut-turut, melelahkan kekuatan jiwa yang bisa dia gunakan di tubuhnya. Setelah mencapai titik ini, jika klon bayangan darah yang dibuat dengan menarik kekuatan jiwa secara paksa akan ditemukan karena kurangnya kekuatan, Landen Sen tidak perlu terus membuat klon bayangan darah. Sekarang, Landen Sen hanya bisa berdoa agar kelima klon bayangan darah ini dapat menunda cukup waktu untuk dirinya sendiri. Setelah mengubah beberapa arah satu demi satu, Landen Sen terbang menuju bagian selatan Nanzan Busu. He Huling berada di perbatasan selatan Nanzan Busu, dan langkah Landen Sen adalah membuatnya semudah mungkin bagi Zhao Gongming untuk bertemu dengannya. Landen Sen terbang dengan kecepatan penuh dalam bentuk bayangan darah, dan akan memakan waktu sekitar setengah jam untuk mencapai He Huling. Bahkan jika ada 5 klon bayangan darah yang membingungkan Huang Feihu, Landen Sen merasa bahwa dia tidak mungkin mencapai Black Tiger Ridge sebelum Huang Feihu mengejar dan membunuh tubuh aslinya, jadi dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Di sisi lain, setelah Huang Feihu menyusul klon bayangan darah yang diciptakan oleh Landen Sen, dia menusuk ke depan dengan tombak naga yang mencengkeram emas. Ledakan. Tombak naga emas menggulung guntur emas seperti air terjun tsunami, dan menyapu ke arah klon bayangan darah yang diciptakan oleh Landen Sen. Namun, pemandangan aneh muncul. Tepat pada saat guntur emas yang digulung oleh Jin Grip Dragon Spear hendak mengenai klon bayangan darah Landen Sen tiba-tiba meledak dan berubah menjadi gelombang darah merah dan hitam yang mengguncang bumi yang mencakup ribuan mil. Huang Feihu juga dipengaruhi oleh gelombang darah, dan dia melihat badai emas menggulung seluruh tubuhnya, menahan dampak gelombang darah. Setelah klon bayangan darah meledak, itu langsung runtuh. Huang Feihu menyentuh kepalanya dan menyadari bahwa klon bayangan darah yang dihancurkan sendiri ini palsu. Binatang kecil, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku adalah Huang Feihu yang sia-sia sebagai Raja Wucheng. Kikiao marah Huang Feihu membuat asap, dan dia meraung histeris. Setelah berteriak dengan marah, Huang Feihu segera berbalik dan mengejar bayangan darah lain yang ditandai oleh rohnya sendiri. Setelah akhirnya mengejar bayangan darah, Huang Feihu mengangkat tombaknya lagi dan langsung menusuk bayangan darah, meledakkan bayangan darah dan mengalahkannya. Namun, bayangan darah ini sebenarnya palsu. Wajah Huang Feihu sangat kaku, dan dia melepaskan kesadaran ilahi dengan seluruh kekuatannya dan melihat sekeliling. Baru kemudian dia menemukan bahwa dalam lingkup kesadaran ilahi, ada 6 bayangan darah identik yang terbang ke arah yang berbeda. Binatang kecil, berani membodohiku. Asma Huang Feihu akan pecah. Dia telah berada di dunia peri selama setengah hidupnya, dan dia tidak pernah digoda seperti ini. Dalam keputusasaan, Huang Feihu hanya bisa menandai 6 bayangan darah satu persatu dan mengejar mereka satu persatu. Bagaimanapun, itu adalah Hunyuan Daluo Jinxian, Huang Feihu secara alami dapat melihat bahwa klon bayangan darah yang dibuat oleh Landen Sen diringkas dengan kekuatan jiwa yang besar, dan klon yang dibuat pasti akan mengkonsumsi banyak kekuatan jiwa. Tidak peduli seberapa kuat Landen Sen, Huang Feihu tidak percaya bahwa dia dapat membuat ratusan klon kekuatan ini, dia hanya dengan sabar mengejar klon bayangan darah yang ditandai. Landen Sen memang menunda banyak waktu dengan mengandalkan metode spekulatif ini, tapi dia masih meremehkan kemampuan Huang Feihu. Hanya seperempat jam kemudian, semua klon bayangan darah yang dia buat dikalahkan oleh Huang Feihu satu persatu. Untungnya berbicara, Dewa Landen Sen kebetulan menjadi target terakhir yang ditargetkan oleh Huang Feihu. Sama seperti Landen Sen yang melarikan diri dengan tergesa-gesa, raungan Huang Feihu terdengar dari cakrawala. Binatang kecil, tidak pernah ingin melarikan diri dari telapak kursi ini. Huang Feihu memegang tombak naga emas, menggulung awan petir yang mengepul, dan menyerang Landen Sen. Kemanapun dia pergi, angin mengamuk, kilat dan guntur mengamuk. Huang Feihu berkeliling beberapa lingkaran, dan akhirnya menyusul tubuh asli Landen Sen. Otak Huang Feihu meledak memikirkan dimainkan seperti ini oleh pihak lain, dan kemarahan semacam itu yang ditekan hingga ekstrim. Saat ini, Huang Feihu hanya berjarak 1000 mil dari Landen Sen, kesadaran spiritualnya telah sepenuhnya mengunci tubuh sejati Landen Sen, dan emosinya yang keras dan marah semakin mempercepat kecepatan pelariannya. Cek. Bab 4729, Fiasko. Hunyuan Daluo Jinxian sudah mampu menampilkan kekuatan magis memblokir ruang, blokade dimensi Huang Feihu benar-benar menghalangi jalan Landen Sen ke istana reinkarnasi. Ups. Hati Landen Sen dingin untuk sementara waktu, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Melihat naga Huang Guntur yang menghancurkan langit dan bumi bergegas masuk, Landen Sen tidak ada hubungannya, jadi dia mengertakkan gigi dan dengan liar menyusup ke dalam kekacauan kekuatan spiritual menuju istana reinkarnasi mini di telapak tangannya, mencoba menggunakan istana reinkarnasi untuk menahan pukulan kekuatan. Berdengung.
Setelah kuil reinkarnasi menyerap sejumlah besar kekuatan spiritual kacau yang dimainkan oleh Landen Sen, kuil itu tiba-tiba meledak dengan cahaya ungu tua yang menyilaukan, dan cahaya yang kuat itu langsung mengubah segala sesuatu di sekitarnya menjadi ungu tua. Pada saat yang sama, kuil samsara dengan cepat melonjak menjadi 10.000 zang, 100.000 zang, 1 juta zang, 10 juta zang. Istana reinkarnasi mini asli, pada saat ini, berubah menjadi istana abadi yang besar, berdiri di depan Landen Sen, dikelilingi oleh awan ungu, dan sinar cahaya yang bersinar. Ini adalah Huang Feihu melihat istana reinkarnasi yang dikorbankan Landen Sen, dan matanya sedikit menyusut, seolah dia menyadari bahwa istana reinkarnasi bukanlah harta surgawi biasa. Saat berikutnya, kemarahan Lei Huanglong yang terbang menghantam permukaan istana samsara. Ledakan. Pergerakannya seperti langit dan bumi retak, matahari dan bulan runtuh. Cahaya keemasan petir yang sangat menakutkan meletus dari seluruh tubuh Lei Huanglong, dan guntur emas yang tak berujung mengamuk dan melampiaskan, dan semua ruang di mata tertiup ke dalam ketiadaan, dan energi penghancur yang menakutkan hingga ekstrim mengalir ke segala arah. Gunung, batu, dan tanah yang tertutup oleh cahaya guntur semuanya hancur, dan medan puluhan ribu mil berubah menjadi tandus. Setelah kuil samsara yang besar menahan dampak tombak tilong grip emas, seluruh istana sedikit bergetar, tanpa kerusakan di permukaan. Huang Feihu menunjukkan ekspresi yang luar biasa, dan matanya penuh perhatian, binatang kecil, saya tidak berharap Anda memiliki harta seperti itu. Istana di depanku hanya sedikit bergoyang setelah menahan pukulan kuat dari tombak naga pegangan emasnya sendiri. Tidak ada kerusakan di permukaan. Harta abadi yang tidak dapat dihancurkan seperti itu mungkin berada di luar jangkauan harta abadi tingkat Tongsuan biasa. Mata Huang Feihu tertuju pada istana reinkarnasi yang bergoyang, dengan intensitas pemikiran ilahi, dia dapat melihat bahwa istana reinkarnasi memancarkan fluktuasi energi yang unik, yang tampaknya merupakan kekuatan ruang dan waktu. Harta karun abadi yang dapat melepaskan kekuatan ruang dan waktu langka di dunia dan termasuk dalam kategori harta abadi ruang. Benar-benar tidak terduga bahwa seorang anak kecil berambut kuning dapat memiliki harta peri luar angkasa di atas tingkat Tongsuan, bahkan jika itu adalah Huang Feihu, yang telah berkultivasi ke tingkat tertinggi Hunyuan Daluo Jinxian, dia tidak bisa tidak memiliki keinginan yang tamak. Hati saat ini. Di sisi lain, Landen Sen menggunakan istana reinkarnasi untuk menahan momen ketika Lei Huanglong memukul, seluruh orang berubah menjadi bayangan darah dan dengan cepat mundur, menghindari energi benturan yang dihasilkan oleh ledakan. Golden Tombak Naga, bunuh aku! Huang Feihu berteriak, dan Lei Huanglong, yang belum runtuh, tiba-tiba berubah menjadi tombak guntur emas, dan menghantam lurus ke arah Landen Sen yang telah mundur ke belakang. Ditemani oleh ledakan keras, boom, Golden Grip Tilong Spear terbang keluar dan meledak dengan guntur emas yang akan menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi. Dia menyusul Landen Sen dengan momentum yang menggelegar, dan dia akan mengenai Landen Sen. Bayangan darah berubah menjadi tubuh nyata. Kutukan bayangan darah. Api suci surah. Landen Sen mengeluarkan raungan histeris, dan menampilkan dua gerakan besar pada saat yang bersamaan. Gelombang darah merah dan hitam yang menyerupai air terjun dan tsunami, dilalap api gelap seperti tinta, menyapu ke arah tombak naga emas yang terbang. Bum bum bum. Ledakan mengerikan itu terdengar memekakkan telinga, dan dua kekuatan supernatural besar yang Landen Sen coba pukul dengan keras memang melarutkan sebagian dari kekuatan tombak tilong grip emas, tetapi bagaimanapun juga, itu tidak dapat menahan kekuatan yang meletuskan tombak tilong grip emas. Saya melihat tombak petir yang bersinar keemasan membanjiri gelombang darah dan api dengan kekuatan penghancur, dan menunjuk langsung ke dada Landen Sen. Jun Tian Guan Sun Hammer, hancurkan untukku. Dalam keputusasaan, Landen Sen menggunakan kekuatan magis langit dan bumi dengan kecepatan tercepat, dan mengorbankan Jun Tian Guan Sun Hammer, dengan liar menyuntikkan kekuatan spiritual yang kacau ke dalam tubuh Palu, menghabiskan 12 poin kekuatan penuh untuk mengguncang tombak guntur yang dipukul oleh kekuatan langit dan bumi terhempas ke masa lalu. Dentang. Bab 4730 Zhao Gongming Appears. Binatang kecil, tubuh fisikmu bekerja dengan baik dalam kultivasi. Huang Feihu melayang ke tanah, melihat Landen Sen masih berjuang keras kepala di lubang tanah, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi heran. Dia telah melihat Daluo Jinxian yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, dan belum pernah melihat seorang junior yang dapat berkultivasi ke tingkat Landen Sen dalam tubuh fisiknya. Bunuh jika kamu mau, mengapa repot-repot? Landen Sen di lubang tanah menatap Huang Feihu yang jatuh dari langit dengan kemarahan dan kebencian dan keengganan di hatinya sudah naik ke puncak. Benih iblis di tubuhnya berdetak kencang, dan Landen Sen membakar api suci asura hitam di sekujur tubuhnya, dan dia berjuang untuk bangkit dari lubang. Landen Sen meraih tubuh pistol Jinzeng Tilong di dadanya dengan kedua tangan dalam pertempuran dengan kedua tangan. Dengan seluruh kekuatannya, dia mengeluarkan tombak panjang sialan itu dari dadanya. Engah. Seiring dengan beberapa panah berdarah yang keluar, Landen Sen benar-benar mengeluarkan tombak Jinzeng Tilong dan membuangnya.
Setelah menjalani siksaan tombak Ginseng Tilong, seluruh tubuh Landon Sen berdarah, dan tubuh serta jiwanya menderita trauma yang sangat parah, tetapi dia masih menopang tubuhnya dengan tiba-tiba dan tidak membiarkan dirinya jatuh. Huang Feihu melihat bahwa Landon Sen begitu ulet dan ekspresinya begitu suram sehingga jejak kecemburuan melintas di matanya. Basis budidaya binatang kecil ini, The Luo Pinnacle, dapat menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Jika suatu hari dipromosikan ke ranah Hunyuan, saya khawatir kekuatannya akan melampaui imajinasi. Selain itu, putra ini tampaknya telah memahami kekuatan hukum, dan dengan bakatnya, diperkirakan hanya masalah waktu sebelum promosi ke Hunyuan Daluo Jinxian. Pertunjukan kayu di angin hutan akan menghancurkannya. Jika Anda tidak membunuhnya sekarang, itu pasti akan menjadi bencana besar di masa depan. Tepat ketika Huang Feihu berpikir begitu. Seni ilahi, api suci Shuro. Landon Sen mengeluarkan raungan yang memilukan, dan melihat bahwa dagingnya yang berdarah melepaskan api hitam yang membubung ke langit dan bumi, membawa energi kehancuran yang sangat kuat, dan menelannya ke arah Huang Feihu. Teknik magis tingkat pertama yang setengah hati ini tidak berguna untuk kursi ini. Huang Feihu mendengus dingin, mengangkat telapak tangan kanannya, dan menembakkan cahaya keemasan yang menyilaukan, tiba-tiba menahan goncangan api Asura. Bum bum bum. Cahaya keemasan dan api hantu terjalin dan bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ledakan besar seperti bumi dan bumi, ruang di tengah ledakan dihancurkan, mengungkapkan banyak celah dan celah spasial. Banyak lubang meledak dari tanah di sekitar keduanya, dan pemandangannya berantakan. Minum. Landon Sen menengadah ke langit dan berteriak, benih ajaib di tubuhnya mengalir deras, terus-menerus melepaskan api suci Shuro yang mengubah sungai dan laut, dan menekannya ke arah Huang Feihu. Huang Feihu agak menghina pada awalnya, tetapi segera menyadari bahwa itu salah, dan kekuatan api suci Asura yang dilepaskan oleh Landon Sen tampaknya semakin kuat. Di tengah kegelapan, Landon Sen tampaknya telah lebih jauh menemukan potensi benih ajaib. Benih ajaib teratai hitam yang berputar cepat di jiwanya melepaskan cahaya ajaib yang tak ada habisnya. Lampu ajaib ini dengan cepat mengembun dan berkumpul menjadi seuntai cahaya seperti bulu. Sutra ringan. Ini adalah benang hukum kehancuran. Luar biasa, Landon Sen, yang didorong ke jalan buntu, menggali potensi benih iblis, dan secara tak terduga memadatkan utas hukum baru. Untaian kehancuran yang baru terkondensasi membungkus permukaan tubuh jiwa, melepaskan energi kehancuran yang besar dan luas. Selain utas hukum yang awalnya dia miliki, Landon Sen memiliki dua utas hukum kehancuran. Benang hukum yang lebih padat sangat meningkatkan kekuatan-kekuatan supernatural Landon Sen. Api suci Asura yang dilepaskan oleh Landon Sen menyatu dengan api ajaib tiga warna ungu, hitam, dan emas. Tiga jenis api saling terkait dan diputar satu sama lain, terintegrasi sempurna, mendalam dan misterius, dan kekuatannya berlipat ganda. Pusaran api hitam yang menyerupai badai tornado menekan ke arah Huang Feihu. Huang Feihu berteriak, dan filamen emas padat keluar dari telapak tangannya, mengenai pusaran api yang masuk seperti sinar emas. Bum bum bum. Serangkaian raungan memekakkan telinga diikuti. Sangat disayangkan bahwa bahkan jika kekuatan api suci Sura yang dilepaskan oleh Landon Sen berlipat ganda, itu masih tidak akan menyakiti Huang Feihu sedikit pun, tetapi itu juga membuat Huang Feihu merasa terkejut. Ini benar-benar jahat, anak ini dapat menyingkat benang hukum dalam waktu sesingkat itu. Huang Feihu merasa aneh, dia belum pernah melihat orang yang bisa menyingkat benang hukum dalam pertempuran. Bakat anak ini agak menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Huang Feihu merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan dari seorang junior. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit konyol. Dia berkata dengan dingin, wah, bakatmu benar-benar langka. Jika kamu adalah anggota pasukan Dongniku, saya mungkin mempertimbangkan untuk menerima Anda. Sebagai murid. Sayang sekali kamu yang tidak tahu ketinggian bumi tidak hanya menentang kami, tetapi juga berani membunuh anakku. Dosanya tidak termaafkan. Demi memberikan harta abadi, kursi ini terlalu malas untuk menyiksamu, sekarang aku akan mengirimmu ke barat. Huang Feihu tidak ingin melanjutkan penyelidikan lagi, dan segera mengingat tombak emas grip Tilong dan memegangnya di tangannya. Segera setelah itu,